Jadi ini berikutnya ada sebuah tayangan lagi jamaah, taktik menghindari konflik dan perselisihan dengan mertua. Nah, seperti apa? Ini dia tayangannya. Lo kawin sama bini lo udah berapa tahun? Udah 5 tahun. Masa masih nggak apal juga sih taktik ngadepin mertua kayak gitu? Nah, gua aja bisa ngadepin mertua gue. Caranya gimana? Ya, gampang. Kalau mertua di rumah, Hah? gue narik. Nah, kalau mertua gue pergi, gue di rumah. Gitu, selesai. Ya mertua gua kan ada di rumah terus. Kapan pulangnya gua kalau begitu? Mendingan juga lu beliin rumah. Percuma yo, gue beliin rumah. Di mana ada Oneng, di situ ada maknya. Itu berarti lu kawin sama si Oneng udah satu paket. Aduh lucu banget Betul sih. banget tuh, satu Tapi ini paket. bener ya, karena kan ada juga emang beberapa anak yang memang kalau udah menikah pasti membawa orang tuanya. Bahkan ada yang dua-duanya dibawa ya Ustadz ya. Nah ini gimana ya Ustadz ya, ini pertanyaan yang sebelum iklan tadi nih. Kalau orang yang memang tinggal bersama mertuanya, jadinya kan kadang ratunya ada dua. Atau kadang rajanya yang ada dua gitu kan. Sementara kan harus ada satu imam dalam satu keluarga. Satu ratu, satu ibu suri. Iya, makanya nih Ustadz. Nah ini gimana sih caranya untuk mengurangi perselisihan antara menantu dengan mertua. Apalagi kalau sampai mertuanya ini nggak mau disalahin. Nah itu gimana? Silakan Ustadz. Baik, izin Sasa Lulung dan semuanya Cahaya dan semua yang lagi nonton, yang lagi pantengin, lagi serius. Ini mohon izin kami harus sampaikan ini. Tadi saya ditanya secara refleks. Apa tadi? Refleks. Iya itu. Refleks, Ya. spontan. Ditanya sebelumnya tadi, menantu harus mengalah enggak? Saya katakan mengalah. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena dalam hal ini posisi orang tua mohon izin harus kita hormati. Sekali lagi apa? Harus kita hormati. Bagaimana penghormatan kita? Bagaimanapun karena perbedaan prinsip, pemikiran yang berbeda. Orang tua itu sudah melewati asam garam. Orang tua itu banyak pengalamannya. Orang tua itu sudah tadi disampaikan oleh guru-guru kita. Tidak berharap sesuatu lebih dari kita. Tidak. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaannya juga. Nah mohon izin tanpa harus menggurui. Bahwa dalam hal ini alhamdulillah saya 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah berkonflik sama mertua. Masya Allah. Sampai saat ini saya masih baik sama mertua Masya saya. Allah. Karena saya anggap orang tua saya. Rasa hormat, adanya perbedaan. Ingat, hati-hati dengan kata-kata, jangan sampai justru kata-kata ini yang menyebabkan orang tua kita sakit hatinya. Kalaupun orang tua pedas kata-katanya, sikap meremehkan, kita tidak dianggap, sudah. Jadikan itu pembelajaran buat kita introspeksi diri kita. Berarti kurang hormat. Kurang penghargaan kita kepada beliau. Kurang mengenal sifatnya mertua kita. Jadi harus lebih dalam, lebih dekat. Yakinlah insya Allah selesai persoalan. Yang kedua, usahakan privasi. Privasi. Yaitu. Ya benar. Susah ya. Privasi. Usahakan privasi. Apa? Privacy. Jagai perasaan nama tawatta. Apa tuh? Apa tuh? Jaga perasaannya. Ada ruang-ruang yang tidak bisa kita datangi. Ada tempat di situ mertua kita. Jangan. Biasanya kan mertua ada sesuatu yang tidak boleh menantu tahu. Ya. Kita jangan masuk di wilayahnya. Ada memang sesuatu yang tidak boleh kita masuk. Ingat caranya apa? Senangkan dia. Jangan susahkan dia. Sebelum diminta datang. Akhlak seorang anak kepada orang tua adalah salah satunya datang sebelum diminta. Benar. Taulah kode-kode sedikit. Taulah kebiasaannya. Taulah keinginannya. Kalau istilah anak zaman sekarang. Kalau pergi ke rumah mertua bawa apa? Martabak. Ya. Istilah mau dimakan atau tidak dimakan artinya bingkisan sesuatu yang menyenangkan. Mohon maaf, ada lagi yang ketiga, ini yang jadi masalah. Kenapa sih dikatakan silaturahmi, merajut silaturahmi, menghubungkan silaturahmi? Karena kenapa disambung? Karena sudah terputus. Maka teknik persoalan ini menghubungkan silaturahmi
Dengan cara apa? Saling berkasih sayang dan menebarkan kebaikan. Kenapa ditebarkan kebaikan? Karena insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Sesungguhnya kata Allah, rahmat Allah itu datang kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini dalam surah Al-A'raf ya. Disebutkan bahwa ketika engkau berbuat, apa makna dari berbuat baik? Nih, buat kita maaf ya. Apa arti berbuat baik? Arti berbuat baik ya pastinya dengan selalu ikhlas Ustadz. Mantap. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat padamu. Oh, Masya Allah. mantep tuh Pak Ustadz tuh. Karena apa? Engkau berbuat baik kepada yang baik padamu itu balas jasa. Ya, benar. Nah tapi Ya. Ustadz Maulana nih ya, mau pacar potong ya Ustadz. Ini Apa-apa. kalau sebaliknya nih, kita udah baik jadi menantu, ya kan udah berusaha, udah kasih hadiah mulu, tapi mertuanya nutup silaturahmi. Makanya tetap berusaha. Tidak ada kata tidak, tetap berusaha. Berarti kurang usahanya. Cari waktu yang baik. Karena ingat, kasih ibu sepanjang jalan. Sepanjang masa. Masya Allah. Ya terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah itu lagi-lagi ya jamaah ya memang kita juga harus berusaha. Karena biar bagaimanapun kita ini adalah statusnya anak. Jadi biar